Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nurmin dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi hari ini tentang cara menulis tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka mempunyai arti 1. Peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait dengan penelitian. 2. Relevan dengan permasalahan penelitian Anda. Kegunaan tinjauan pustaka. 1. Mengkaji sejarah permasalahan. 2. Membantu pemilihan prosedur penelitian. 3. Mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. 4. Mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. 5. Menghindari duplikasi penelitian. Dan 6. Menunjang perumusan masalah. Cara pencarian pustaka. 1. Secara manual, mengunjungi perpustakaan dan tempat-tempat sumber informasi. 2. Secara online, mengunjungi http://www.google.com, http://www.yahoo.com. Sumber-sumber pustaka. 1. Abstrak hasil penelitian. 2. Indeks. 3. Review. 4. Jurnal. 5. Buku referensi. 6. Internet. 7. Pendapat pemegang otoritas. 8. Seminar. Indeks menyediakan judul-judul buku yang disusun berdasarkan deskripsi utama masing-masing buku, tetapi tidak menyediakan abstraknya. Misalnya, indeks internet akan ditampilkan sebagai berikut. Bagian heading, kepala berita, internet, proxy server. Heading memberikan informasi pada kita buku mengenai internet. Hal utama yang dibahas ialah mengenai proxy server. Review berisi tulisan-tulisan yang mensintesis karya-karya atau buku yang pernah ditulis dalam suatu periode waktu tertentu. Tulisan disusun berdasarkan topik dan isi. Dalam review, biasanya penulis memberikan perbandingan dan bahkan juga kritik terhadap buku atau karya yang direview oleh yang bersangkutan. Kadang penulis review juga memberikan kesimpulan alternatif kepada pihak pembaca yang tujuannya ialah agar pembaca dapat memperoleh pandangan yang berbeda dari buku yang dibacanya. Jurnal berisi tulisan-tulisan dalam satu bidang disiplin ilmu yang sama, misalnya ilmu manajemen dalam ilmu ekonomi atau teknik informatika dalam ilmu komputer. Kegunaan utama jurnal ialah dapat digunakan sebagai sumber data sekunder, karena pada umumnya tulisan-tulisan di jurnal merupakan hasil penelitian. Kita dapat juga menggunakan tulisan di jurnal sebagai bahan kutipan untuk referensi dalam penelitian, sebagaimana buku-buku referensi. Buku referensi berisi tulisan yang umum dalam disiplin ilmu tertentu. Ada baiknya kita memilih buku yang bersifat referensi, buku-buku yang bersifat sebagai penuntun dalam menggunakan atau membuat sesuatu. Buku referensi yang baik akan berisi tulisan yang mendalam mengenai topik tertentu dan disertai dengan teori-teori penunjangnya, sehingga kita akan dapat mengetahui perkembangan teori dalam yang dibahas dalam buku tersebut. Di dalam tinjauan pustaka memuat 1. Penelitian terdahulu. 2. Kajian atau kerangka teori. 3. Hipotesis penelitian. Penelitian terdahulu. Penelitian
sebelumnya dapat dipergunakan untuk 1. Mengetahui kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya. 2. Mengetahui apa yang telah dihasilkan dari penelitian sebelumnya. 3. Mengetahui perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Kerangka pemikiran. 1. Kerangka pemikiran merupakan miniatur keseluruhan dari proses penelitian. 2. Kerangka pemikiran harus menerangkan 1. Mengapa penelitian dilakukan. 2. Bagaimana proses penelitian dilakukan. 3. Apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut. 4. Untuk apa hasil penelitian diperoleh. Hipotesis. 1. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. 2. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Contoh hipotesis. Ada pengaruh positif yang signifikan pemberian insentif lingkungan kerja dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan PT Purnama. Hipotesis dapat menunjukkan 1. Masalah penelitian. 2. Variabel penelitian. 3. Metode analisis data. 4. Kesimpulan. Menulis kutipan dalam karya ilmiah. Pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambilan satu kalimat atau lebih dari sebuah karya tulis milik orang lain yang bertujuan sebagai ilustrasi atau penguat argumentasi yang hendak kita sampaikan. Kutipan merupakan salah satu hal yang cukup penting dalam penulisan karangan ilmiah. Cara menulis kutipan langsung 4 baris. Kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Jarak antara baris kutipan adalah 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip atau tanda petik 2. Setelah kutipan, tulis sumber yang berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Contoh kutipan langsung yang 4 baris dapat dilihat pada contoh berikut. Nama pengarang Agung Hermanto, 2009.2, halaman 15 sampai 16. Sumber kutipan ditulis di akhir paragraf. Selanjutnya, sumber kutipan di awal kalimat. Siswanto dalam kurung 1990.2 balas kurung. Cara menulis kutipan langsung lebih 4 baris. Penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2 atau tidak. Setelah kutipan diberi keterangan sumber. Kutipan lebih dari 4 baris dapat dilihat pada contoh berikut ini. Kutipan rapat 1 spasi, di akhir paragraf sumbernya ditulis dalam kurung Haryono, 2003.278 balas kurung. Cara menulis kutipan tidak langsung. Kutipan diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau tanda petik 2. Setelah kutipan ditulis sumber kutipan. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil inti sarinya saja tanpa mengurangi makna sebenarnya.
Kamu dapat menulis kutipan jenis ini dengan cara meringkas atau menyimpulkan suatu pendapat atau menulis inti sarinya dengan gaya bahasamu sendiri. Kutipan tidak langsung dapat dilihat pada contoh berikut. Di akhir paragraf, sumber kutipan yang kita ambil ditulis sumbernya dalam kurung Michael Do, 2016.2.27 balas kurung atau bisa juga dengan menyebutkan sumber di depan kutipan seperti berikut ini. Michael Do dalam kurung 2016.2.27 balas kurung berpendapat bahwa kecerdasan cara mengutip kutipan yang dikutip orang lain. Terkadang seorang penulis ingin mengutip sebuah kutipan yang sebelumnya telah dikutip oleh seseorang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyertakan nama pengarang aslinya, kemudian diikuti dengan kata dalam. Contoh, Henry dalam kurung dalam Budianto, 2005.217 balas kurung menjelaskan bahwa contoh di atas, Henry merupakan pengarang kutipan asli yang pendapatnya dikutip oleh Budianto. Cara mengutip dari jurnal penelitian. Sementara untuk cara menulis sebuah kutipan dari jurnal, maka gunakan panduan di bawah ini. 1. Buka kurung. 2. Tulis nama belakang. 3. Tanda koma. 4. Tulis tahun terbit. 5. Halaman. Contoh, dalam kurung Tarigan, 2001.2 4 balas kurung. Cara mengutip teori dari jurnal ilmiah. Sumbernya ditulis di akhir paragraf dalam kurung Rasid, 2013.2 175 balas kurung. Cara menulis kutipan dari internet. Untuk mengutip dari internet, maka sertakan URL atau alamat web untuk membantu pembaca menemukan sumber kamu. Contoh, Maria, Rati, Lembaga Penelitian Jakarta, 2008.ww.penelitian.com, diakses pada 23 April 2018, atau Veluga, Dino, Panduan untuk Teori Sastra dan Kritis, Jakarta, 28 November 2003, www.com, kelas sastra teori garing.com, diakses 10 Mei 2006. Contoh bab 2, tinjauan pustaka, garing landasan teori, garing kajian pustaka. Berikut ini contoh bab 2 landasan teori. A. Pengertian menulis cerpen, karena yang dibahas dalam rumusan masalah adalah tentang menulis cerpen. Kemudian pengertian cerpen tersebut diambil dari mana? Sumbernya. Selain sumbernya diambil dari internet, maka linknya ditulis dalam kurung http://www.com, diunduh tanggal 19/12/2018 balas kurung. Bila sumbernya diambil dari buku, ditulis Wianto dalam kurung 2005.215 balas kurung. Kemudian B. Unsur pembangun cerpen, ditulis sumbernya dari mana.
Jadi, kesimpulan dari landasan teori adalah berkaitan dengan judul dan rumusan masalah serta latar belakang yang diangkat, sehingga di bab 2 landasan teori atau kajian pustaka atau tinjauan pustaka itu diambil tentang pengertian atau jenis-jenis yang berkaitan dengan judul tersebut. Demikianlah materi tentang bab 2 landasan teori. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.